gila, kita minta landing di Halim, Halim suruh kita terbang lagi katanya. Bahan bakar kita udah mau habis katanya. Kalau sudah mengatakan Mayday, itu sesuai dengan CASR 830, itu namanya serious incident. Apa jadinya kalau perjalanan dengan jet pribadi tiba-tiba dikejutkan dengan retaknya kaca kokpit? Yang lebih menakutkan lagi, pesawat tidak diizinkan mendarat dengan alasan pesawat VVIP mau landing. Inilah kisah yang dialami oleh Yusuf Hamka, pengusaha yang juga orang penting di PT CMNP, operator jalan tol dalam kota di Jakarta. Bersama keluarganya, Yusuf Hamka harus berputar-putar puluhan menit di atas kota Jakarta sampai diizinkan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ketika sudah di darat, pesawat pun disambut dengan mobil pemadam dan ambulan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pesawat jet pribadi yang ditumpangi Yusuf Hamka? Dan bagaimana sistem komunikasi di bandara ketika pada waktu yang sama pesawat kepresidenan juga hendak mendarat? Berikut penelusuran tim Realitas. Inilah sejumlah foto liburan keluarga Yusuf Hamka di Maladewa atau sering juga disebut Maldives, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil di Samudra Hindia. Namun, liburan sang mantan Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau PT CMNP ini berubah menjadi mimpi buruk. Pesawat jet yang ditumpangi Yusuf Hamka dan keluarganya mengalami gangguan saat terbang dari Maldives di sebelah selatan barat daya India untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu 30 Agustus 2015. Saya tanggal 30 Agustus kemarin dari Maldives, saya pulang ke Jakarta. Kita terbang dari sana, cuaca bagus, nggak ada masalah. Terus 2 jam sebelum Jakarta, mendadak terdengar bunyi crack gitu. Karena itu memang pintu kokpit kan nggak ditutup, karena itu private jet. Nah, cuman ada sesuatu yang mengkhawatirkan saya. Suara mesin yang mendengung kencang sekali mendadak hilang. Dari mendadak cep, nggak ada suara mesinnya. Akhirnya sampai di 9.900 kaki. Kemudian kapten bilang fasten seat belt, dan dia bilang kalau nanti oksigen masknya keluar, topeng oksigennya, itu langsung kita disuruh pakai. Tapi saya masih belum berpikir itu ada apa-apa, mungkin masalah teknis. Kemudian stewardessnya menceritakan itu kacanya crack atau apa. Terus dia bilang tangannya kapten berdarah, dia sudah kasih handiclass. Berarti cukup serius kan. Terus dia pakaiin handiclass. Terus saya mesti tanya karena bodohnya saya. Terus kaca yang pecah itu bocor, apa di plester juga? Dia ketawa si stewardessnya. Beruntung Yusuf Hamka dan keluarganya masih bisa mengatasi rasa panik. Sampai akhirnya pesawat memasuki wilayah udara kota Jakarta sekitar jam 9 malam. Namun celakanya, para penumpang pesawat kembali dibuat resah karena pesawat tidak mendapatkan izin mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Padahal, kaca depan pesawat sudah dalam kondisi retak-retak. Saya dengar kapten marah-marah, cerita kepada istri saya dan anak saya. Tapi saya mau ke WC hari itu, saya dengar dia bilang, mestinya saya mau landingin di laut katanya. Tapi dia bilang ini orang gila, kita minta landing di Halim, Halim suruh kita terbang lagi katanya. Bahan bakar kita udah mau habis katanya. Dan kita emergency SOS katanya. Dia nggak kasih, pintu belum dibuka itu. Tim Realitas kemudian mendatangi Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur untuk menelusuri jejak-jejak penerbangan yang pernah dialami Yusuf Hamka. Soalnya ini trik aja, bisa aja memanfaatkan dinas penerbangan apa kita
Ini dong dipertemukan dengan Pak. Sudah. Pak F itu di briefing office apa Ini tahu nggak Bu? Ini ada briefing, ini kantornya Pak F, ini ada kantor. kantornya di pasar ini boleh Iya. nggak apa-apa, cuman ini dikabarin aja. Pak Ibu nggak ngizinin. Oh. Iya. Agak aneh sih sebenarnya Mas. Soalnya yang nyuruh kita kemari itu Pak Ibu tadi ya. Iya. Bener Pak Ibu yang telepon biar kita datangin lagi nih. Entah kebetulan atau tidak, penolakan liputan oleh pihak Angkasa Pura didengar Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang juga paham insiden pesawat jet pribadi yang pernah ditumpangi Yusuf Hamka dan kemudian dikabarkan tidak diizinkan segera mendarat walau ada kaca yang retak. Pengatur lalu lintas udara menyampaikan ada pesawat yang retak kacanya, kemudian seharusnya dia terbang tinggi, ini terbang rendah. Rendah dalam artian hanya 12.500 feet, tetapi masih menggunakan pressurize. Artinya pesawat itu belum mengalami emergency. Jadi kita mau ke Hasil penelusuran tim realitas pada jam hampir bersamaan, pesawat yang ditumpangi Presiden juga memang hendak mendarat di Halim Perdana Kusuma. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, Presiden memang melakukan kunjungan sehari ke Bali untuk sejumlah agenda. Salah satunya adalah untuk membuka Piala Presiden. Itu mendarat Presiden jam 9.25. Mereka mau mendarat jam 9 lewat sekitar 5-7 menit atau 9 lewat 7 menit. 21 ya, 21-7 menit. Yang Presiden 21-25 menit. Artinya itu landasan sudah close. Gitu loh. Kan tadi saya sampaikan, kalau VIP itu kan 30 menit sebelumnya sama 30 menit sesudahnya. Landasan itu harus clear, steril. Kita komunikasikan ya setelah kejadian, bikin suatu joint statement antara pilot dengan operator di bawah. Itu tidak ada masalah, sudah nggak ada masalah ya, hanya miskomunikasi aja. Inilah dokumen joint statement yang disebut-sebut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara sebagai penyelesaian persoalan komunikasi lalu lintas udara antara pilot pesawat yang ditumpangi Yusuf Hamka dengan menara ATC lalu lintas udara Halim Perdana Kusuma. Anehnya, dalam joint statement ini tidak disebutkan soal miskomunikasi antara menara lalu lintas udara dan pilot pada tanggal 30 Agustus 2015. Tapi justru soal pemberitaan salah satu media online yang ditolak oleh Hawker Pacific sebagai maskapai penerbangan, pilot, dan AFM Aviasi sebagai operator pelayanan maskapai di Bandara Halim Perdana Kusuma. mau ini kan bikin janji dengan Pak. Informasi yang diperoleh dari menara ETC Halim inilah, tim realitas kemudian menghubungi manajer ETC Distrik Halim Perdana Kusuma. Namun, lagi-lagi, Pak Manajer mengalihkan konfirmasi ke atasannya. Sang manajer mengungkapkan kalau laporan komunikasi lalu lintas udara antara menara ETC Halim Perdana Kusuma dengan pilot pesawat jet charter Hawker Pacific pada tanggal 30 Agustus 2015 sudah diserahkan ke Direktur Air Navigation Indonesia. Ini kan kaca pecah. Kaca pecah istilahnya dekompresi. Jadi tekanan udara yang di dalam itu keluar semua sehingga akan berbahaya bagi orang yang penumpangnya kalau dia terbang di atas 10.000. Tapi kalau manusia bisa hidup normal di 10.000 feet ke bawah. Nah, maka dia segera emergency design turun ke 10.000. Nah, di sini problemnya itu ketika pesawat ini dalam kondisi yang tadi waktu masuk wilayah Indonesia itu mengatakan emergency, kemudian turun ke 10.000, kemudian waktu mau mendarat ada VVIP. Nah, ada dua hal nih ketemu. Ada VVIP, ada emergency. Kan gitu ya. Mana yang didulukan? Sebenarnya kalau emergensinya memang antara hidup dan mati, pasti emergensi yang harus duluan. Tetapi di sini problemnya adalah ada pesawat tadi diminta untuk mendarat di Bengkulu juga masih bisa sampai ke Halim, diminta landing di Palembang demikian juga, bahkan sampai waktu di Jakarta kalau memang sudah emergensinya
sangat mendesak, kan tidak mendarat di Halim, bisa mendarat di Soekarno-Hatta. Dia udah bilang SOS dari Bengkulu katanya, tapi nggak disuruh ke Bengkulu, even ke Palembang, atau di Pondok Cabe atau di Soekarno-Hatta. Tetapi menurut katanya orang traffic controlnya bilang waktu talk show sama saya, dia bilang dia udah perintahkan suruh di landing di Bengkulu atau Palembang katanya. Makanya sehingga saya tanya kaptennya, Kapten, what happened sebenarnya? Nah, kaptennya bilang enggak, saya nggak disuruh landing di mana-mana katanya. Nah makanya inilah yang kita harus investigasi. Tapi ternyata Presiden sudah mendarat jam 9:10. Kita baru dikasih mendarat 9:42. 32 menit setelah itu. Seharusnya jam 9 kita udah harus mendarat dulu. Presiden belakangan, karena kita SOS, emergency, international law-nya begitu. Tapi andai kata Presiden dulu deh, landing jam 9:10. Masa sih kita jam 9:15 nggak dikasih landing? Disuruh muter 6 kali. Saya cuma ngelihat gedung ISK yang di atasnya huruf Allah. Saya cuma baca, ya Allah, Allah. Kenapa saya harus lihat Allah terus gitu kan? Nah makanya di situ saya lihat Allah terus gitu. Makanya ya saya cuma di situ dari atas pas dia turun, saya cuma baca Al-Fatihah terus. Pada tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 9 malam, memang tercatat ada 2 penerbangan kedatangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat pertama adalah jet pribadi yang mengalami gangguan kaca kokpit retak-retak. Dan yang kedua, pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo. Sesuai aturan, mana yang harus didahulukan untuk mendarat? Realitas segera kembali. Beginilah aktivitas sehari-hari Yusuf Hamka di kantornya. Saat ini, Yusuf Hamka yang juga seorang pengusaha ini duduk sebagai asisten presiden direktur PT Citra Marga Nusapala Persada, atau publik lebih sering mengenal PT CMNP sebagai operator beberapa ruas jalan tol di Indonesia. Tim Realitas menemui Yusuf Hamka untuk yang kedua kalinya untuk memastikan kejadian di pesawat yang ditumpanginya benar-benar dalam kondisi darurat seperti yang ia ungkapkan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, Yusuf Hamka kemudian menelpon pilot pesawat, Kapten Rafael Quilino, dan Asih, pramugari pesawat jet pribadi yang ia tumpangi saat liburan ke Maldives. And then the captain made announcement, remember? Yes. Said that we can't, because of President want to land first. Yes. And do you know when they come from 40,000 to 20,000 feet, is that emergency or that is procedure to be there? No, it's we need to do the descent immediately because we need to balance up the cabin pressure. Yeah, so it's not it's a procedure. Oh, procedure. Yeah, procedure. So to get the oxygen to having breath very good, huh? No, the cabin pressure because the captain didn't say any emergency over there, SOS or something like that, you know. That's crazy, you know. Did he say that the captain didn't declare emergency? Yes. Oh no. Oh dear. Anyways, captain told me that they do have a proof, the conversation between them, I mean like ATC and the pilots. Yes. So if they erase, but yeah, the captain still have it. Ya, kejadian pendaratan pesawat jenis Embraer Legacy 600 pada tanggal 30 Agustus 2015 itulah yang membuat Yusuf Hamka merasa protokol penerbangan darurat yang disebut dalam pasal 72 peraturan pemerintah tentang keamanan dan keselamatan penerbangan kalah dengan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penerbangan VVIP. Saya sudah menunjuk lawyer, yaitu Pak Magdir Ismail, sarjana hukum, dan kita tetap lagi mengumpulkan data. Nanti kita akan tetap mengajukan gugatan RP 0 rupiah, 0 perak. Saya nggak nuntut apa-apa. Saya cuma mau nuntut ini dibuka aja, ya kan? Seperak pun saya nggak akan nuntut. Cuman saya mau buka kebenaran. Saya mau tahu kebenaran.
Yang salah kapten pilot itu, apa air traffic